Kabupaten Mimika ditetapkan menjadi salah satu tempat atau lokus percontohan penanganan dan pencegahan stunting dari 3 kabupaten di Provinsi Papua oleh pemerintah pusat. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, 11,8% angka stunting saat ini terdata di 2 distrik dari 18 distrik di Mimika, yaitu Distrik Wania dan Distrik Mimika Timur Jauh, yang artinya dari 3.000 anak yang terdata, sekitar 300 anak penderita stunting. Dalam sosialisasi dan advokasi pencegahan penanganan stunting yang dihadiri lintas OPD di Mimika, dijelaskan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika Renol Ubra, dari lokus penanganan stunting di 2 distrik tersebut menjadi acuan dalam upaya penurunan angka stunting di Mimika. Ditambahkannya dalam 3 bulan terakhir di tahun 2020, berdasarkan arahan Bupati Mimika, tiap OPD wajib melakukan sinkronisasi program dalam upaya penanganan dan pencegahan stunting di Mimika. Ada dukungan dan komitmen yang kuat dari kepala daerah yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati, di mana visi dan misi dari Bupati dan Wakil Bupati Mimika tahun 2020 hingga tahun 2024, yaitu mewujudkan masyarakat Mimika yang cerdas, aman, damai, dan sejahtera, tertuang dalam visi pertama, bagaimana meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Mimika. Nah, ini sangat sinkron dengan visi dan misi dari kepala daerah. Yang kedua, tadi secara jelas Ibu Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sudah menyampaikan langkah-langkah yang perlu dilakukan, yaitu kita fokus pada pada 2 distrik yang menjadi lokus, yaitu Distrik Wania dan juga Distrik Mimika Timur Jauh. Kenapa 2 distrik ini dari 18 distrik? Karena Distrik Wania kasus stunting dan juga Manasari itu ada, berdasarkan data kami, berada di angka 11,8%. Nah, angka ini sebenarnya angka yang bisa menjadi acuan bahwa kemungkinan kasus ini jauh lebih tinggi daripada prevalensi stunting 11,8%. Tapi jika itu angka real, maka sebenarnya upaya untuk bagaimana tadi arahan dari Bapak Wakil Bupati supaya di tahun 2024 betul-betul bisa diturunkan menjadi zero stunting. Nah, memang itu sangat tidak mungkin, tetapi saya pikir dengan sumber daya yang besar, dukungan dan komitmen kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kuat, nah menuju untuk bagaimana pencegahan stunting ini bisa. Apa yang akan kita lakukan dalam 3 bulan terakhir? Tadi arahan dari Bapak Bupati melalui staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, yaitu OPD-OPD wajib melakukan sinkronisasi, kemudian nanti dikoordinasikan oleh Bapeda. Saya pikir dalam 1-2 hari ke depan, kami dari Dinas Kesehatan akan melakukan koordinasi dengan Bapeda supaya mengumpulkan dinas-dinas terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, kemudian ada Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Dinas PU untuk melihat secara teknis bagaimana arah kebijakan dan juga isu-isu strategi di 2 lokus prioritas ini. Dan tentu saja kami akan bawa ini dalam pembentukan payung hukum, apakah nanti dengan peraturan daerah atau peraturan bupati, supaya program prioritas ini betul-betul bisa dilaksanakan implementasinya di tahun 2021. Target kami, sebagaimana saya sudah sampaikan tadi, adalah yang kami bangun di sini adalah membangun sistem bagaimana untuk bisa berkolaborasi, bisa bersinkronisasi, dan juga menentukan indikator-indikator kunci secara bersama-sama, baik dari dinas-dinas teknis yang ada di lingkup Pemda Mimika. Tim Liputan Papua MC TV.